Bayangkan Anda berdiri di bagian buah-buahan di pasar atau supermarket. Di depan Anda ada apel, pir, pepaya, dan berbagai buah lainnya. Lalu Anda bertanya-tanya, kalau saya punya diabetes, apakah saya boleh makan ini? Banyak orang langsung menjawab tidak, karena buah mengandung gula. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Tidak semua buah berdampak negatif terhadap gula darah. Justru ada beberapa yang bisa membantu menurunkannya secara alami. Dan inilah inti dari video hari ini. Menurut penelitian terbaru di bidang gizi dan endokrinologi, beberapa jenis buah ternyata mampu membantu tubuh meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi peradangan, dan bahkan melindungi sel-sel pankreas dari kerusakan. Dan kabar baiknya, buah-buah ini bukan buah mahal yang sulit didapat. Sebaliknya, sebagian besar sangat mudah ditemukan di pasar tradisional atau toko dekat rumah. Anda harus tahu buah mana yang aman dan bermanfaat bagi tubuh penderita diabetes. Buah pertama yang perlu Anda kenali lebih dalam adalah pir. Buah ini sering dianggap biasa saja, tapi sebenarnya memiliki manfaat luar biasa bagi penderita diabetes. Pir kaya akan serat larut, terutama pektin, yang berfungsi seperti spons di dalam saluran pencernaan. Pektin memperlambat penyerapan gula dari makanan, sehingga lonjakan gula darah bisa dicegah. Ini sangat penting karena fluktuasi gula darah yang drastis adalah salah satu penyebab utama komplikasi pada penderita diabetes. Selain itu, pir memiliki indeks glikemik yang rendah, biasanya berada di antara 30 hingga 50. Artinya, gula dalam buah pir dilepaskan secara perlahan ke dalam darah, memberikan energi yang stabil tanpa menyebabkan lonjakan mendadak. Inilah yang membuat pir menjadi salah satu buah paling aman untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Dan bukan hanya aman, pir juga bisa membantu memperbaiki sensitivitas tubuh terhadap insulin. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah ternama menunjukkan bahwa konsumsi pir secara rutin dapat meningkatkan kemampuan sel-sel tubuh dalam merespon insulin. Ini sangat penting, terutama bagi penderita prediabetes yang sedang berusaha mencegah transisi menuju diabetes tipe 2. Selain itu, kulit pir mengandung antioksidan kuat yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas, molekul berbahaya yang seringkali memperburuk kondisi kronis seperti diabetes. Oleh karena itu, sebaiknya konsumsi pir dengan kulitnya setelah dicuci bersih. Anda bisa memotong pir dan menambahkannya ke oatmeal pagi hari, mencampurkannya ke dalam salad buah, atau hanya memakannya langsung sebagai camilan sehat di siang hari. Rasanya manis, menyegarkan, dan paling penting, bermanfaat bagi kesehatan Anda. Buah kedua yang juga wajib masuk ke dalam daftar adalah pepaya. Meskipun rasanya manis, pepaya tidak serta-merta membuat gula darah melonjak. Ini karena pepaya memiliki indeks glikemik sedang dan tinggi kandungan enzim bernama papain. Papain merupakan enzim proteolitik yang memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Ini sangat membantu mengurangi stres oksidatif dalam tubuh, kondisi yang mempercepat kerusakan sel dan memperburuk komplikasi diabetes. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak pepaya tidak hanya dapat menurunkan kadar gula darah, tetapi juga melindungi sel-sel pankreas yang bertanggung jawab memproduksi insulin. Bila sel-sel ini rusak, kemampuan tubuh untuk mengontrol gula darah akan terganggu. Maka dari itu, menjaga kesehatan pankreas adalah bagian penting dalam pengelolaan diabetes jangka panjang, dan pepaya bisa membantu dalam hal ini. Selain enzim papain, pepaya juga kaya akan vitamin A dan vitamin C. Dua nutrisi penting yang memperkuat daya tahan tubuh dan membantu proses regenerasi sel. Hal ini sangat relevan bagi penderita diabetes yang seringkali mengalami penurunan sistem kekebalan. Anda bisa menikmati pepaya dengan berbagai cara. Potong dadu dan makan langsung, tambahkan ke dalam smoothie, atau campurkan dengan yogurt tanpa gula untuk sarapan yang sehat dan mengenyangkan. Yang perlu diingat adalah konsumsi pepaya tetap harus dalam jumlah yang wajar. Meskipun pepaya memiliki banyak manfaat, mengonsumsinya berlebihan bisa tetap menambah asupan karbohidrat harian Anda.
Jadi kuncinya adalah keseimbangan. Jika dikonsumsi dengan benar, pepaya tidak hanya aman, tetapi juga mendukung kesehatan jangka panjang penderita diabetes. Buah ketiga dalam daftar ini mungkin belum begitu populer di kalangan masyarakat umum, tapi manfaatnya bagi penderita diabetes sangat luar biasa. Buah ini adalah jambu biji. Sekilas, jambu terlihat seperti buah tropis biasa dengan kulit hijau atau merah muda dan daging buah yang manis. Tapi jika Anda memperhatikannya lebih dalam, jambu menyimpan senjata rahasia dalam bentuk serat tinggi, vitamin penting, dan senyawa aktif dari daunnya. Mari kita mulai dari buahnya dulu. Jambu biji memiliki indeks glikemik yang rendah. Artinya pelepasan glukosa ke dalam darah berlangsung secara perlahan, tidak menyebabkan lonjakan mendadak. Ini sangat bermanfaat bagi penderita diabetes yang harus menjaga kestabilan kadar gula darah sepanjang hari. Kandungan seratnya juga sangat tinggi, yang membantu memperlambat pencernaan dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Aspek penting dalam pengelolaan berat badan dan pengendalian nafsu makan. Namun, hal paling menarik dari jambu justru berasal dari daunnya. Daun jambu telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di berbagai negara Asia, dan sekarang ilmu pengetahuan modern mulai membuktikan keampuhannya. Berbagai penelitian menemukan bahwa ekstrak daun jambu dapat menurunkan kadar gula darah secara signifikan. Mekanismenya mencakup peningkatan sensitivitas insulin, perlambatan penyerapan glukosa di usus, dan kemungkinan stimulasi produksi insulin oleh pankreas. Beberapa studi klinis menunjukkan hasil menjanjikan, di mana penderita diabetes tipe 2 yang rutin mengonsumsi teh daun jambu mengalami perbaikan kadar gula darah puasa dan penurunan lonjakan gula setelah makan. Hal ini membuka peluang besar bagi jambu untuk menjadi bagian dari pendekatan alami dalam mengelola diabetes. Anda bisa menikmati buah jambunya secara langsung atau dalam bentuk jus tanpa gula tambahan. Sedangkan untuk daunnya, cukup direbus dan dijadikan teh herbal yang bisa diminum setiap hari. Kesehatan pencernaan juga mendapat keuntungan dari konsumsi jambu. Serat dalam buah ini mendukung keseimbangan mikrobiota usus yang pada gilirannya membantu metabolisme dan pengendalian kadar gula darah. Usus yang sehat berperan besar dalam pengolahan nutrisi dan respons insulin, sehingga jambu memberi manfaat ganda, langsung dan tidak langsung, bagi penderita diabetes. Buah keempat dalam daftar kita mungkin akan mengejutkan Anda, karena seringkali tidak dimasukkan dalam pembicaraan seputar makanan sehat untuk diabetes. Tapi kenyataannya, buah ini memiliki profil nutrisi yang luar biasa dan manfaat yang teruji untuk mengontrol kadar gula darah. Buah tersebut adalah ceri. Ceri dikenal karena rasanya yang manis dan warna merah menyala. Tapi di balik penampilannya yang menarik, ceri adalah sumber polifenol yang sangat kaya. Polifenol adalah senyawa tumbuhan dengan sifat antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Dalam konteks diabetes, polifenol dapat membantu mengurangi peradangan kronis yang menjadi akar dari banyak komplikasi, seperti kerusakan pembuluh darah, gangguan saraf, hingga masalah ginjal. Ceri juga memiliki indeks glikemik yang rendah, yang artinya karbohidrat di dalamnya tidak memicu lonjakan gula darah yang tajam. Ini menjadikannya pilihan camilan yang aman bagi penderita diabetes, terutama jika dikonsumsi dalam bentuk segar atau beku tanpa tambahan gula. Yang perlu dihindari hanyalah ceri kaleng dalam sirup manis, karena kadar gulanya sangat tinggi dan bisa membatalkan semua manfaat alaminya. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa konsumsi ceri secara teratur dapat dikaitkan dengan penurunan risiko pengembangan diabetes tipe 2. Ini artinya ceri tidak hanya membantu mengontrol kondisi yang sudah ada, tapi juga memiliki potensi sebagai tindakan pencegahan. Selain itu, ceri juga berkontribusi terhadap kesehatan jantung, yang sangat penting bagi penderita diabetes yang memiliki risiko tinggi penyakit kardiovaskular. Ceri bisa dikonsumsi sebagai camilan sore,
dicampur ke dalam yogurt tanpa gula atau ditambahkan ke smoothie. Rasanya yang manis alami bisa menjadi pengganti makanan pencuci mulut tinggi gula. Bahkan secangkir kecil ceri beku bisa memberi sensasi manis yang memuaskan tanpa meningkatkan gula darah Anda secara drastis. Dan yang membuatnya semakin menarik adalah fakta bahwa manfaat ceri tidak hanya datang dari buahnya saja, tapi juga dari senyawa bioaktif di dalam kulit dan dagingnya yang bekerja secara sinergis untuk memberikan efek perlindungan terhadap sel tubuh. Oleh karena itu, memilih buah utuh jauh lebih baik daripada ekstrak atau olahan yang telah kehilangan sebagian besar nutrisinya. Buah kelima dalam daftar ini mungkin sudah sangat akrab di dapur Anda, apel. Tapi jangan salah menilai hanya karena buah ini terlihat biasa. Di balik tampilannya yang sederhana, apel menyimpan sejumlah manfaat luar biasa bagi penderita diabetes. Bahkan, ada pepatah lama yang berbunyi, "Satu apel sehari menjauhkan Anda dari dokter." Dan dalam konteks pengendalian gula darah, pepatah ini masih sangat relevan. Apel merupakan sumber serat larut yang sangat baik, terutama jika dikonsumsi bersama kulitnya. Satu buah apel ukuran sedang mengandung sekitar 4 gram serat, yang sebagian besar berbentuk pektin. Serat ini bekerja seperti pengatur lalu lintas di sistem pencernaan, memperlambat penyerapan glukosa dan membantu mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Ini menjadikan apel sebagai pilihan yang aman dan menyehatkan bagi penderita diabetes, terutama bila dikonsumsi sebagai camilan di antara waktu makan utama. Selain itu, apel juga mengandung senyawa tanaman yang bernama quercetin, sejenis flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi tinggi. Quercetin telah diteliti karena kemampuannya dalam meningkatkan sensitivitas insulin, melindungi sel beta pankreas yang bertanggung jawab menghasilkan insulin, dan mengurangi stres oksidatif yang sering terjadi pada penderita diabetes. Studi berskala besar di Tiongkok bahkan menemukan bahwa konsumsi apel secara rutin dikaitkan dengan risiko yang jauh lebih rendah terhadap perkembangan diabetes tipe 2. Penting untuk dicatat bahwa manfaat terbaik apel diperoleh ketika dikonsumsi dalam bentuk utuh, bukan sebagai jus. Jus apel, meskipun berasal dari buah yang sama, kehilangan hampir semua serat dan sering mengandung konsentrasi gula yang lebih tinggi, terutama jika sudah melalui proses industri. Sebaliknya, menggigit apel segar memberikan efek mengenyangkan yang membantu mengontrol nafsu makan dan menjaga kestabilan gula darah. Apel juga sangat fleksibel untuk dimasukkan ke dalam menu harian. Anda bisa memotongnya dan mencampurkannya ke dalam salad buah, menambahkannya ke oatmeal, atau cukup menikmatinya langsung sebagai camilan siang hari. Rasanya yang segar dan renyah memberi kepuasan tersendiri tanpa menimbulkan rasa bersalah. Selain manfaatnya yang langsung terhadap kadar gula darah, apel juga mendukung kesehatan jantung yang merupakan faktor penting bagi penderita diabetes. Serat dan flavonoid dalam apel membantu menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL), memperbaiki fungsi pembuluh darah, dan mengurangi risiko tekanan darah tinggi. Ini menjadikan apel bukan hanya buah harian yang lezat, tapi juga pelindung jangka panjang bagi kesehatan kardiometabolik Anda. Dan sekarang, kita sampai pada buah keenam dan terakhir dalam daftar ini, jeruk. Banyak orang ragu memasukkan jeruk ke dalam menu penderita diabetes karena berpikir buah ini terlalu manis. Tapi sebenarnya, jeruk dalam bentuk utuh, bukan dalam bentuk jus, adalah pilihan yang sangat cerdas dan aman. Jeruk memiliki beban glikemik rendah. Beban glikemik adalah ukuran yang lebih akurat daripada indeks glikemik karena memperhitungkan jumlah karbohidrat dalam satu porsi makanan. Dengan kata lain, meskipun jeruk memiliki rasa manis, kandungan serat di dalamnya memperlambat pelepasan glukosa ke aliran darah, menghasilkan respons gula darah yang stabil dan terkontrol. Selain itu, jeruk kaya akan vitamin C, folat, dan berbagai senyawa bioaktif yang berperan penting dalam melindungi sel tubuh dari kerusakan.
Vitamin C membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan bertindak sebagai antioksidan. Sedangkan folat berperan dalam pembentukan sel baru dan metabolisme energi. Kombinasi ini memberikan manfaat ganda bagi penderita diabetes. Menjaga kekebalan tubuh tetap kuat dan membantu metabolisme tetap efisien. Penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi buah utuh seperti jeruk secara rutin memiliki risiko lebih rendah terkena diabetes tipe 2 dibandingkan mereka yang mengonsumsi jus buah. Ini mempertegas pentingnya mengonsumsi buah dalam bentuk alaminya. Dalam satu buah jeruk ukuran sedang, Anda mendapatkan serat, vitamin, air, dan senyawa bioaktif yang bekerja sama untuk mendukung kesehatan Anda tanpa menyebabkan lonjakan gula darah. Jeruk juga mudah dikonsumsi dan bisa dibawa kemana saja. Anda bisa memakannya sebagai camilan sore, mencampurnya ke dalam salad, atau menambahkannya ke menu sarapan Anda. Sensasi segar dari buah jeruk membantu menjaga hidrasi tubuh dan memberikan rasa manis alami tanpa tambahan gula. Namun seperti halnya semua buah lain dalam daftar ini, kunci utama adalah porsi yang tepat dan konsumsi yang seimbang. Meskipun jeruk bermanfaat, mengonsumsinya berlebihan tetap bisa menambah beban karbohidrat harian. Maka dari itu, 1 jeruk per hari sebagai bagian dari pola makan seimbang sudah cukup untuk memberikan manfaat maksimal tanpa risiko. Sekarang mari kita berhenti sejenak dan merenung. Di sepanjang video ini, Anda baru saja mengenal 6 buah yang bukan hanya lezat, tetapi juga memiliki manfaat luar biasa dalam membantu mengontrol kadar gula darah secara alami. Mulai dari pir yang kaya pektin, pepaya yang syarat enzim papain, jambu biji dengan kekuatan dari buah dan daunnya, ceri dengan polifenol antiinflamasi, apel dengan serat dan quercetin, hingga jeruk dengan vitamin C dan beban glikemik rendah. 6 buah ini jika dikonsumsi dengan bijak dan sebagai bagian dari pola makan seimbang, bisa menjadi sekutu nyata bagi siapa saja yang hidup dengan diabetes atau dalam kondisi prediabetes. Dan yang paling menakjubkan, tidak satu pun dari buah-buah ini sulit ditemukan. Anda bisa membelinya di pasar tradisional, supermarket, atau bahkan mungkin sudah ada di dapur Anda sekarang. Tapi seperti yang sering disampaikan para ahli gizi, bukan soal apa yang kita ketahui, tapi soal apa yang kita lakukan dengan pengetahuan itu. Artinya, mengenal buah-buahan ini saja tidak cukup. Anda perlu mengambil tindakan nyata untuk mulai memasukkannya ke dalam menu harian Anda. Sebagai contoh, Anda bisa memulai hari dengan sarapan oatmeal yang ditambah irisan pir atau apel. Saat makan siang, tambahkan potongan pepaya atau jambu biji ke dalam salad. Di sore hari, jadikan ceri beku sebagai camilan alami yang memuaskan. Dan saat malam, makan jeruk utuh sebagai pencuci mulut yang segar dan sehat. Dengan variasi dan kreativitas, Anda bisa menciptakan pola makan yang tidak hanya membantu mengendalikan gula darah, tetapi juga memberi kepuasan rasa dan meningkatkan kualitas hidup. Namun penting untuk diingat, tidak ada buah ajaib yang bisa menyembuhkan diabetes sendirian. 6 buah ini bekerja secara sinergis dengan gaya hidup sehat lain, seperti olahraga teratur, manajemen stres, tidur yang cukup, dan tentunya konsultasi rutin dengan tenaga medis. Jadi, jangan anggap buah-buahan ini sebagai pengganti obat, tetapi sebagai pelengkap alami yang mendukung perjalanan Anda menuju kesehatan yang lebih baik. Satu hal yang sering dilupakan oleh banyak orang adalah peran serat dan antioksidan dalam pencegahan komplikasi jangka panjang. Diabetes tidak hanya tentang angka gula darah hari ini, tapi tentang menjaga tubuh tetap kuat, pembuluh darah tetap sehat, dan sistem kekebalan tetap bekerja optimal selama bertahun-tahun ke depan. Dan itulah alasan mengapa buah-buahan ini sangat penting. Mereka memberi Anda nutrisi alami yang membantu tubuh melawan peradangan, menjaga metabolisme tetap seimbang, dan mendukung fungsi pankreas. Kami ingin tahu, dari ke-6 buah yang telah dibahas, mana yang paling mengejutkan bagi Anda?
Mungkin Anda belum pernah berpikir bahwa ceri atau guava bisa begitu efektif dalam membantu mengatur gula darah. Atau mungkin selama ini Anda justru menghindari pepaya karena takut terlalu manis. Sekarang Anda tahu bahwa semua itu hanyalah mitos. Dengan pendekatan yang tepat, buah bisa menjadi bagian yang sangat aman dan bermanfaat dalam diet penderita diabetes. Silakan tuliskan pengalaman, pendapat, atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Komentar Anda bisa menjadi sumber inspirasi atau pencerahan bagi ribuan penonton lainnya yang sedang menjalani perjuangan yang sama. Dan jika menurut Anda informasi dalam video ini bermanfaat, silakan bantu kami dengan menyukai video ini dan membagikannya kepada teman, keluarga, atau siapapun yang membutuhkannya. Jangan lupa untuk berlangganan channel Gula Sehat agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan membahas makanan, minuman, dan kebiasaan harian terbaik untuk membantu mengontrol diabetes secara alami. Kami akan terus menghadirkan informasi yang berdasarkan sains, praktis, dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, ingatlah, setiap keputusan kecil yang Anda ambil hari ini bisa menjadi langkah besar menuju kehidupan yang lebih sehat. Dan memilih untuk memasukkan 6 buah ini ke dalam pola makan Anda bukan hanya sebagai pelengkap, tapi sebagai bagian penting dari strategi melawan diabetes, bisa menjadi keputusan terbaik yang Anda buat untuk kesehatan Anda ke depan.